Kitab Ulangan pasal 32. Berilah telinga, hai langit, aku akan berbicara, dan bumi, dengarkanlah ucapan mulutku. Biarkanlah ajaranku turun bagaikan hujan, ucapanku akan mengalir bagaikan embun, bagaikan hujan rintik yang jatuh ke atas tunas, bagaikan hujan jatuh ke atas tumbuhan. Aku akan memberitakan nama Tuhan. Pujilah kebesaran Allah kita. Dialah gunung batu, karyanya sempurna, karena adil segala jalannya. Allah yang setia dan tanpa ketidakadilan. Dia adil dan benar. Mereka telah bertindak busuk kepadanya. Mereka bukanlah anak-anaknya. Itulah kecacatan mereka. Sebuah generasi yang jahat dan bengkok. Beginikah caramu membalas kepada Tuhan, hai bangsa yang bodoh dan tidak bijak? Bukankah Dia adalah Bapamu yang menebusmu, Dia yang menciptakanmu dan mengukuhkanmu? Ingatlah waktu-waktu dahulu, perhatikanlah tahun-tahun generasi sebelumnya. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka dia akan memberitahumu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Ketika Yang Maha Tinggi memberikan bangsa-bangsa tanah pusaka, ketika Dia memisahkan anak-anak manusia, Dia menetapkan batas sesuai dengan jumlah anak-anak Israel. Karena bagian Tuhan adalah umat-Nya, Yakub adalah bagian dari milik pusakanya. Dia mendapatinya di padang belantara, di tanah yang tandus, dan auman padang belantara. Dia mengelilingi mereka dan menjaga mereka. Dia melindunginya seperti biji matanya. Bagaikan burung Raja Wali mengguncang-guncangkan sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Dia merentangkan sayapnya untuk menangkap mereka, serta membawanya ke atas kepakannya. Tuhan sendiri yang menuntun umat-Nya, dan tidak ada ilah asing yang menyertainya. Dibuatnya Dia menunggangi tempat tinggi di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dia membuatnya mengisap madu dari gunung batu dan minyak dari batu yang keras. Dadih sapi dan susu kambing domba, dengan lemak dari anak-anak domba dan domba jantan yang berkembang biak di Basan dengan gandum yang terbaik, dan air buah anggur yang kamu minum. Namun Yeshurun menjadi gemuk dan menendang ke belakang. Kamu akan menjadi gemuk, besar dan tambun. Lalu dia meninggalkan Allah yang menciptakannya dan mencemooh gunung batu keselamatanmu. Mereka membuatnya cemburu dengan menyembah ilah-ilah lain. Mereka membuatnya murka dengan ilah-ilah kekejian. Mereka memberikan persembahan kepada setan yang bukan Allah, untuk ilah yang sebelumnya tidak dikenal, ilah-ilah yang baru datang, yang tidak ditakuti oleh nenek moyangmu. Kamu mengabaikan gunung batu yang menciptakanmu. Kamu melupakan Allah yang telah menjadikanmu. Tuhan melihat hal ini dan menolak mereka karena anak-anaknya, laki-laki dan perempuan yang telah membuatnya murka. Kemudian Dia berfirman, Aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Aku akan melihat apa yang terjadi pada mereka sampai akhirnya. Sebab mereka adalah generasi yang jahat, anak-anak yang tidak memiliki kesetiaan. Mereka telah membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka membuatku murka dengan berhala mereka. Jadi, aku akan membuat mereka cemburu dengan yang bukan umat. Aku akan membuat mereka marah dengan bangsa bodoh. Karena api telah menyala dalam murkaku dan membakar sampai ke tempat terendah dunia orang mati, dan memakan bumi beserta isinya dan membakar dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka bagi mereka. Aku akan menggunakan panahku kepada mereka. Mereka akan lemas karena kelaparan dan digerogoti oleh demam dan wabah yang menyakitkan. Aku akan mengirim mereka ke dalam taring binatang serta binatang melata yang berbisa di tanah.
Di luar, pedang akan membinasakan. Di dalam akan ada kengerian yang menimpa pemuda maupun anak dara, bayi dan orang yang lanjut usia. Aku akan berfirman, aku akan memotong-motong mereka, aku akan melupakan mereka dari antara manusia. Namun, aku khawatir dengan yang dikatakan oleh musuh. Mereka akan salah mengerti dan akan menjadi sombong serta berkata, tangan kami yang memberi kemenangan dan Tuhan tidak melakukan semua ini. Sebab mereka adalah bangsa yang kurang bijak dan tidak memiliki pemahaman di antara mereka. Apabila mereka bijaksana, mereka akan mengerti. Mereka akan mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka. Bagaimana mungkin 1 orang mengusir 1.000 orang dan 2 orang mengejar 10.000 orang, bila bukan karena gunung batu menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka? Gunung batu mereka tidak kuat seperti gunung batu kita, bahkan musuh kita juga sudah menilainya. Karena pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari ladang-ladang Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur beracun, tangkai-tangkainya pun pahit. Air anggur mereka adalah bisa ular tedung yang mematikan. Bukankah itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Pembalasan dan dendam adalah hakku. Pada waktunya, kaki mereka akan tergelincir, sebab hari malapetaka mereka sudah dekat dan perkara-perkara yang disiapkan segera datang bagi mereka. Namun, Tuhan akan membela umatnya dan menyayangi hamba-Nya. Ketika Dia melihat bahwa kekuatan mereka hilang dan tidak ada yang tersisa, baik hamba maupun yang bebas. Kemudian Dia berkata, di manakah ilah-ilah mereka dan gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak persembahanmu dan meminum air anggur dari persembahanmu? Biarlah mereka bangkit dan menolongmu, biarlah mereka melindungimu. Sekarang lihatlah bahwa akulah Dia, tidak ada Allah selain aku. Akulah yang membuat mati dan yang memberikan hidup. Aku yang membuat luka dan akulah yang menyembuhkan. Tidak ada orang yang dapat melepaskan dari tanganku. Sebab aku mengangkat tanganku ke langit dan berkata, aku hidup selama-lamanya. Jika aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang keadilan, aku akan membalaskan itu terhadap lawan-lawanku. Aku akan membalas kepada orang-orang yang membenciku. Aku akan membuat anak panahku mabuk darah dan pedangku akan memakan daging, darah dari orang-orang mati dan para tawanan serta dari pemimpin musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa, bersama umat-Nya, sebab Dia akan membalas darah hamba-Nya dan akan membalas dendam terhadap musuhnya, serta menebus tanahnya dan umat-Nya. Musa mengajarkan nyanyian kepada umat. Kemudian Musa bersama Yosua anak Nun datang dan menyampaikan ke telinga umat seluruh kata-kata dalam nyanyian ini. Ketika Musa selesai menyampaikan seluruh perkataan itu kepada seluruh orang Israel, dia berkata kepada mereka, taruhlah seluruh perkataan yang kuperingatkan kepadamu hari ini dalam hatimu. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan sungguh-sungguh segala perkataan Taurat ini. Karena perkataan ini bukan perkataan yang sia-sia untukmu, sebab itu adalah hidupmu. Dengan perkataan ini, kamu akan panjang umurmu di tanah yang akan kamu miliki setelah menyeberangi sungai Yordan. Musa di Gunung Nebo. Tuhan berfirman kepada Musa pada hari itu juga. Katanya, naiklah ke Gunung Abarim, yaitu
Gunung Nebo di tanah Moab, di seberang kota Yerikho. Dan lihatlah tanah Kanaan, yang aku berikan kepada anak-anak Israel untuk menjadi miliknya. Kemudian kamu akan mati di atas gunung yang kamu naiki itu dan dikumpulkan bersama leluhurmu, sama seperti saudaramu Harun yang mati di Gunung Hor dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Sebab kamu telah tidak setia kepadaku di tengah-tengah orang Israel, saat di mata air Meriba di Kadesh, di padang belantara Zin. Kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah keturunan Israel. Karena itu, kamu dapat melihat tanah itu dari jauh, tetapi kamu tidak boleh ke sana, di tanah yang kuberikan kepada keturunan Israel.